Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik-baik saja kan? Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Tundukkan kepalamu, mulailah berdoa. Berdoa selesai. Oke baik, Ibu sudah mengirimkan link absen di WhatsApp grup ya anak-anak, tolong dicek dan di absen ya. Teman-teman harus tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa menggunakan masker dimanapun kita berada. Nah baik teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai teori pembentukan jagat raya dengan kompetensi dasar menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan dan berindikator mengidentifikasikan teori pembentukan jagat raya. Materi kali ini kita akan membahas tentang soal LKPD yang sebelumnya Ibu kasih. Ibu harap setiap kelompok sudah mengerjakannya dan kita akan bahas bersama-sama. Sebelum memulai materi kita kali ini, Ibu harap materi kalian tidak sampai di sini saja, tapi kita bisa mencari dari referensi lain seperti situs internet maupun buku. Tak perlu berlama, Ibu akan menjelaskan tentang teori pembentukan jagat raya dan membahas soal LKPD. Baik, teori pembentukan jagat raya yang ditemukan oleh ahli astronomi dari Inggris pada tahun 1956 yang diberi nama teori Big Bang atau ledakan besar karena perkiraan bahwa jagat raya terbentuk dari ledakan besar dari suatu zat dengan massa yang besar. Awalnya zat besar tersebut berbentuk gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Dalam jagat raya diyakini terdapat ribuan galaksi yang mana di mana setiap galaksi terdapat sebuah sistem yang merupai tata surya dan ribuan planet lainnya. Jagat raya adalah sebuah materi dan energi terdapat satu titik kemudian meledak dan mengembang, dan juga dapat diartikan suatu ruang yang maha luas, tempat benda-benda langit berada. Terdapat miliaran benda langit di jagat raya seperti galaksi, bintang, planet, satelit, dan komet yang melakukan gerakan rutin seperti saat itu. Sampai saat ini belum ada yang tahu bagaimana jagat raya berbentuk. Nah, karena dapat diperkirakan proses terbentuknya jagat raya ini melalui teori-teori yang dikemukakan untuk membahas bagaimana proses terbentuknya alam semesta ini. Nah, di sini ada 4 teori yang pembentuk jagat raya. Seperti yang di slide, yang pertama teori Big Bang. Habis itu yang kedua teori keadaan tetap, yang ketiga osilasi, dan yang keempat nebula. Oke, kita masuk di teori Big Bang. Teori ini meyakini bahwa terbentuk alam semesta berasal dari dentuman yang dahsyat. Teori Big Bang dikemukakan oleh A.B. Lemaitre pada tahun 1920-an. Teori ini meyakini bahwa alam semesta berasal dari gumpalan atom yang sangat besar. Suhu gumpalan atom ini diperkirakan berkisar antara 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Gumpalan atom tersebut meledak 15 tahun yang lalu. Nah, dan sisa-sisa ledakan inilah yang menyebar dan menjadi awan hidrogen. Awan ini membentuk bintang-bintang yang kemudian membuat bintang berpusat membentuk galaksi. Nah, yang kedua adalah teori keadaan tetap. Oke. Teori keadaan tetap dirumuskan oleh H. Bondin, T. Gold, dan F. Hoyle pada tahun 1948. Menurut mereka, alam semesta ini tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Tidak ada galaksi yang diawali dari ledakan bola kosmik dan semisalnya. Alam semesta terdiri dari galaksi yang datang saling
menggantikan. Galaksi yang tergantikan akan menjauh galaksi lainnya dalam ekspansinya. Oke, teori ini juga meyakini nanti adanya gravitasi yang menyodot kembali semua galaksi yang telah ekspansi. Hal ini akan menyebabkan alam semesta menyempit dan memadat, kemudian meledak seperti teori Big Bang. Hal ini akan terus berulang dan diyakini bahwa alam semesta tidak memiliki akhir. Yang ketiga, teori osilasi. Teori osilasi memiliki keyakinan yang sama dengan teori keadaan tetap. Namun, teori meyakini adanya ledakan besar. Oke, teori ledakan besar ini di mana adanya gravitasi yang menyodot kembali semua galaksi yang ekspansinya. Hal ini menyebabkan alam semesta menyempit dan memadat, kemudian menjadi ledak seperti teori Big Bang. Pada awalnya jagat raya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali oleh massa yang mengembang yang disebabkan reaksi inti hidrogen. Akibatnya terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan udah mampu atau udah berlangsung selama 30 miliar tahun. Galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan meredup, kemudian merambat dan didahului dengan keluarnya pancaran panas. Peristiwa pengembang dan memapat berlangsung terus-menerus. Maka teori ini juga disebut dengan teori mengambang dan mengapat. Nah, yang terakhir ada teori nebula. Nah, William Herschel menemukan adanya yang awal dianggap sebagai gumpalan gas yang gagal menjadi bintang. Namun kemudian dia terang atau dia menemukan bintang dengan halo yang terang di sekitarnya. Halo ini adalah berkas cahaya yang terang yang muncul di sekitar bintang. Herschel mengambil kesimpulan bahwa bintang itu terbentuk dari nebula, sedangkan halo merupakan sisa dari nebula. Nah, teori nebula ini semakin mantap setelah Laplace menyatakan bahwa awan gas dan debu berputar secara perlahan akan menjadi padu akibat gravitasi. Putaran ini akan semakin cepat materi yang akan di tengah menjadi matahari, sedangkan materi yang terlepas akan membentuk sejumlah cincin yang kelak akan menjadi planet. Nah, seperti yang tertera di gambar, maaf gambarnya kabur ya teman-teman. Nah, seperti gambar yang paling atas, kabut itu berputar dengan kuat dan terjadi pemadatan di bagian tengah. Lalu pada bagian tengah itu berbentuk matahari, di pinggirnya terbentuk planet. Nah, setelah itu teori nebula muncul. Planet-planet terus berputar dan membentuk orbit mengelilingi matahari, maka terbentuklah tata surya. Oke. Terima kasih sudah mengirim jawaban kalian di WhatsApp grup. Nanti Ibu ambil nilai. Sepertinya kita masih ada waktu banyak ya teman-teman. Kita akan membahas tentang LKPD kemarin yang kalian kerjakan. Yang nomor 1 itu ada 15 poin ya. Setiapnya ada 5 poin. Ada 10, ada 5. Oke, kita masuk di teori ledakan besar. Nah, isi teori terbentuk alam sutra, teori letupan besar. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa alam semesta terdiri dari massa yang sangat besar dan massa jenisnya sangat besar juga. Kemudian ada reaksi inti mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembang sangat cepat hingga menjauhi pusat ledakan. Nah, tokohnya adalah Big Bang. Ini yang di slide pertama tadi ya teman-teman. Nah, yang kedua ada teori keadaan tetap. Nah, menurut ketiga tokoh tersebut yang tadi dipaparkan, jagat raya bersifat statis atau tetap,
tidak ada permulaan dan akhir. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa ruang angkasa tidak ada pernah dalam bentuk waktu atau berubah dalam bentuk waktu. Tokohnya adalah Fred Hoyle, Thomas Cole, dan Herman von Landa. Oke, berikut mengambang dan mengampat. Suatu siklus yang terjadi pada alam semesta, setiap satu siklus akan mengalami masa ekspansi mengembang dan satu masa kontraksi mengampat. Setiap satu siklus membentuk waktu yang cukup lama, sekitar 30 miliar tahun. Yang tokohnya adalah Fred Hoyle. Oke, kita lanjut yang di Wikipedia yang kedua, macam-macam galaksi beserta bentuknya. Nah, yang bentuk nama galaksi ada 4 ya. Yang pertama galaksi Bima Sakti yang terbentuk melengkung, ukurannya diameter dan besar mencapai 12.000 tahun cahaya. Nah, yang kedua ada galaksi Andromeda yang terbentuk spiral, ukurannya 110.000 tahun cahaya. Nah, yang ketiga galaksi Ursa Major berbentuk elips atau rapat. Nah, ukurannya 10 juta tahun yang lalu ya. Oke, galaksi Black Age atau Black Age. Bentuk galaksi spiral ini dengan lengan seperti belalai yang menjulur dan intinya cukup terang. Oke, intinya dalam galaksi Black Age ini cukup terang. Nah, ukurannya galaksi mata hitam atau dimensi semu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini ibu hanya mencocokkan ya. Coba lihat jawaban nomor 1 itu C, nomor 2 itu A, nomor 3 itu D, nomor 4 itu B. Nanti ibu share PPT ini dalam WhatsApp grup, ini jadi pegangan kalian ya teman-teman. Oke, ibu ambil kesimpulan dari materi kita kali ini. Jagat raya merupakan alam semesta yang sangat luas dan tidak terukur, terdiri atas berjuta benda angkasa dan kabut gas kelompok nebula yang kemudian tersusun menjadi gugusan bintang. Oke, sekian dari pemaparan materi ibu pada video kali ini. Kalau ada pertanyaan atau jika ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp grup atau tulis di komentar bawah ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Tadi kita mengawali dengan berdoa. Sekarang kita akhiri dengan berdoa. Oke, tundukkan kepala kalian. Mulailah berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti pertemuan kita kali ini. Minggu depan kita akan belajar tentang tata surya. Nah, ibu minta sebelum kita masuk ke materi tata surya, ibu akan mengirimkan LKPD terbaru untuk dikerjakan dan kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya lagi. Oke, sekian dan terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam mengikuti pelajaran kali ini. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.